Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Didi Mursito, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Di samping sebelah kiri saya Bapak Untung, beliau adalah penyuluh muda KPP TA 2. Kemudian di samping saya sebelah kanan Pak Sehat, beliau adalah Kepala Seksi Pengawasan 5. Dan di samping sebelah kanan saya lagi Pak Joko, beliau adalah PLH Kepala Kantor. Pak, kegiatan di sini apa nih Pak? Kegiatan kita pada saat ini yaitu pojok pajak. Pojok pajak itu adalah salah satu kegiatan bahasa apa ya namanya, bahasa Andre warna pink 12. Iya, bahasa kantor itu bahasa ininya adalah layanan di luar kantor. Jadi salah satu layanan di luar kantor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apa aja yang bisa dilakukan di pojok pajak ini? Itu ada 3. Yang pertama adalah pendaftaran EVIN, kemudian yang kedua adalah pelaporan SPT tahunan, orang pribadi maupun badan bisa. Kalau orang pribadi itu dengan menggunakan e-filing ya. Kemudian kalau badan itu e-form. Kita sudah siapkan di situ. Dan yang ketiga adalah konsultasi perpajakan gitu. Jadi 3 hal itu yang bisa dilaksanakan di pojok pajak ini. Ya, memang pojok pajak itu rutin dilakukan setiap tahun di seluruh kantor pajak di Indonesia. Nah, untuk di kami itu memang ada 2 jenis layanan di luar kantor. Selain pojok pajak itu, yang kedua adalah gerai pajak. Nah, gerai pajak itu ada di Tamrin City dan Pasar Tanah Abang Blok A. Itu bukanya setiap minggu 1 kali. Nah, untuk yang pojok pajak tidak hanya di sini, itu juga dilakukan di kelurahan-kelurahan. Sudah kita melakukan di 4 kelurahan. Kelurahan Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan, sama Kampung Bali. Kalau di kami itu wilayah kerjanya. Nah, kemudian selain di sini juga rencananya juga kita akan melakukan di Hotel Ibis ya. Hotel Ibis. Kapan? Di hari Rabu. Depan tanggal berapa itu ya? 12. Kalau tujuan diadakan pojok pajak itu gimana sih Pak? Apa gitu? Ya, tujuan pojok pajak. Kesiapan. Ya. Jadi tujuan dari pojok pajak itu fokus kepada wajib pajak yang ada di satu tempat. Gitu. Jadi bisa jadi kita menawarkan. Jadi waktu awal Februari itu kita sudah berkirim surat ke beberapa perusahaan yang memiliki banyak wajib pajak, banyak karyawan. Nah, kemudian kita bersurat dan menawarkan untuk membuka pojok layanan pojok pajak. Gitu. Nah, dari surat itu ada beberapa yang kemudian bersambut gitu ya, konser kepada kami untuk meminta diadakan pojok pajak. Nah, kemudian ada juga yang kami menghubungi langsung seperti itu. Jadi ketika terjadi kesepakatan dalam artian dia meminta dan kami juga siap membuka pojok pajak, maka dibukalah pojok pajak. Jadi itu dilakukan terhadap satu komunitas atau suatu kelompok di suatu tempat gitu Mbak, yang meminta atau yang bersedia dibuka pojok pajak. Berapa hari Pak waktunya Pak di sini? Waktunya hanya biasanya 1 hari aja sih. Hari ini? Atau tergantung ya, untuk di sini itu 1 hari aja sampai sore. Untuk hari ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Targetnya sampai berapa? Dan kalau EVIN hilang bagaimana? Iya. Maksudnya lupa gitu. Betul. Ya, jadi untuk waktunya itu sebenarnya tadi dari jam 12 sampai selesai di situ. Jadi target kami sih sekitar jam 5 lah selesai. Nah, kemudian targetnya itu 100, minimal 100 wajib pajak yang bisa kita bantu untuk melaporkan SPT tahunannya gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada EVIN yang lupa, itu bisa ke kami. Jadi kita bisa dikirimkan ulang EVIN-nya dengan nomor yang sama. Seperti itu. Atau kalau yang belum punya EVIN bisa mendaftar ulang atau mendaftar baru untuk memperoleh EVIN. Ada lagi yang mau disampaikan ke masyarakat? Tapi ada konsekuensinya nggak sih Pak kalau misalkan wajib pajak itu nggak bayar pajak? Ya, konsekuensi jika wajib pajak tidak membayar pajak ini kalau misalnya orang pribadi ya, orang pribadi atau badan orang pribadi itu ada dendanya. Dendanya itu besarnya 100.000
1 WP itu 100.000 kalau tidak Per tahun. per tahun sekali aja. Kalau badan itu 1 juta. Cuman kan selain denda terkait dengan uang juga kan mungkin ada juga mungkin apa ya namanya, mungkin performanya turun lah gitu kan. Karena saya yakin kalau perusahaan-perusahaan yang memiliki kapabilitas bagus gitu ya, maksudnya perusahaan bagus dan memang pasti memerintahkan semua karyawannya itu untuk melapor pajak tepat waktu. Itu sih biasanya. Nah, semakin turun grade-nya dan makin ke bawah biasanya makin cuek dengan pajak gitu. Yang saya tahu seperti itu. Tapi itu sekalian harapan ya, harapan saya agar semua wajib pajak yang punya kewajiban perpajakan bisa melaporkan SPT tahunannya dan kewajiban perpajakan lainnya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Batas waktunya kapan sih Pak? Batas waktu pelaporan SPT tahunan itu untuk orang pribadi itu 31 Maret dan untuk badan itu 30 April. Tapi itu bisa mengajukan perpanjangan. 1770Y itu bisa melakukan perpanjangan dengan membuat, kalau badan itu bisa membuat permohonan perpanjangan disertai dengan laporan keuangan sementara. Terima kasih. Oke. Mungkin ada tambahan dari? Cukup Pak. Iya. Ada tambahan tadi? Oh iya, tambahan tadi untuk wajib pajak orang pribadi ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi itu statusnya kan bisa ada yang tidak kawin sama kawin gitu ya. Itu ada perbedaannya di mana perbedaannya di penghasilan tidak kena pajak. Jadi terutama untuk wajib pajak wanita, banyak kami jumpai bahwa wajib pajak wanita yang sudah kawin itu status perpajakannya kawin dengan tanggungan sekian. Itu sesuai dengan undang-undang sebetulnya seharusnya untuk wajib pajak wanita itu statusnya adalah tidak kawin karena yang menanggung biaya hidup adalah si suami. Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa keluarga adalah sebagai satu kesatuan entitas. Jadi yang wajib memiliki NPWP adalah suami dan wanita yang kawin itu menjadi tanggungan suami. Itu yang mungkin kecuali mengajukan permohonan atau menggunakan kewajiban perpajakan secara sendiri-sendiri. Walaupun dia punya penghasilan Pak, bekerja gitu. Bekerja juga suami dan istri? Ya. Sendiri-sendiri atau gimana? Itu dimungkinkan juga wanita yang sudah kawin itu melaksanakan kewajiban perpajakannya tersendiri, terpisah. Masih Pak. Mungkin saya nambah sedikit ya, saya baru keingetan terkait TER Mas. Iya, jadi begini, ini kan ada namanya untuk perhitungan gaji dan honorarium PPh pasal 21 itu kan TER. TER itu apa ya? Tarif efektif rata-rata. Itu mulai diberlakukan di tahun 2024. Nah, perhitungan 2024 itu ke bawah ke 2025. Nah, efeknya apa? Efeknya ternyata banyak jadi LB, lebih bayar. Jadi seolah-olah pegawai itu jadi lebih dipotong oleh pemberi kerja gitu. Nah, kemudian dari yang LB itu di bukti potongnya LB itu, nah mungkin Mas atau Mbak ini mungkin salah satunya ada yang LB tuh. Nah, ternyata bukan dimintakan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara langsung, nggak boleh. Jadi gimana Pak? Jadi solusinya adalah WP itu atau pegawai tersebut memintakannya atau memperhitungkannya dengan kantor tempatnya dia berada. Gitu, karena sebagai kantornya itu sebagai wajib pungut gitu, wajib potong atau wajib pungut wapu seperti itu. Jadi di kami udah banyak tuh masuk permohonan LB dan itu kami tolak semua yang terkait dengan TER, kecuali memang dia usahanya itu adalah agen asuransi, dokter yang memungkinkan terjadinya SPT LB gitu. Jadi nanti diteliti sama penyuluh-penyuluh kami, kemudian itu sangat banyak ya, maksudnya sangat banyak itu kita tolakin gitu, karena memang untuk LB yang terkait dengan TER, tarif efektif rata-rata itu harus dimintakan atau dikomunikasikan dengan dikembalikan di tempat dia bekerja gitu. Sebagai contoh, ini misalnya dia dalam sebulan tuh gajinya 5 juta. Nah, 5 juta itu kan masih di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, maka nggak terpotong gajinya, tetap bersih, dia terima 5 juta. Nah, dalam berjalannya waktu dapat THR dong, 1 kali gaji, maka ketika dia pada bulan tersebut dapat THR kan berarti 10 juta kan.
10 juta sudah melampaui batas dari PTKP. Kena dia ter ditarik ke ya adalah ke yang B, yang bagian 2. Itu kena dia 10 juta. Ada pajak terutang kan? Nah, pajak terutang itu kemudian kebawa ke perhitungan untuk membuat bukti potong di tahun berikutnya. Ketika terbawa kan dia gajinya 5 juta kali 13 dan sebagainya. Ada LB, dia ada LB sebesar katakanlah 500.000 gitu. Yang akibat dari perhitungan adanya THR gitu kan. Nah, atas LB tersebut tidak bisa dimintakan ke kantor pajak langsung, ke DJP langsung, tapi dia harus mintakan atau kompensasikan ke tempat dia bekerja. Ini banyak sekali kasusnya, ini bakal meledak nih. Salah satu efek apa ya negatif dari TER ini kayaknya. Jadi kerjaan tambahannya penyuluh tuh jadi banyak lagi. Aduh. Ini jadi nanti kalau Mas Mbak Anu nemuin LB, lihat dulu. Ya, saya kan udah tahu ilmunya nih. Jadi udah lihat dulu nih. Ini akibat dari TER, perhitungan TER atau akibat dari usahanya dia atau pekerjaannya dia gitu. Ada 2 jenis seperti itu. Itu yang perlu disampaikan sih, penting itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.